tentang konfigurasi pengalamatan IPv6. Berikut topologinya dan tabel pengalamatannya. Langsung kita kebutuhan perangkat. 2 router, satu switch sesuai topologi, PC, dan server. Oke, setelah itu sambungkan kabel jaringan sebagaimana dalam topologi. Kita lihat topologinya. Kita buka connection menggunakan copper strike dari PC ke switch F06, switch F05 ke G601. Kita routernya menggunakan crossover 0000. Dan router yang kedua akan strike. Oke, ini kita ubah namanya sesuai topologi. PCA S1 R1 ISP dan eksternal. Oke, lanjut. Hapus konfigurasi pada router. Kita buka switch 1 CLI, mode EX oke, copy aja ini. And reload. Yes. Oke, kita tunggu dulu. Selagi kita tunggu, kita lihat langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi IP dan default gateway pada PC sesuai tabel pengalamatan. Kita buka PC-nya, desktop, IP konfigurasi, IPv4-nya 192.168.1.10. Subnet mask yang digunakan berarti 255.250. Oke. Default gateway-nya menggunakan G001, berarti 192. Yang ini ya. Setelah itu IPv6-nya sama dengan ini. Private 64. Default gateway-nya ini ya. Ada. Oke, udah. PC-nya kita udah konfigurasi, lalu servernya masuk desktop, IP konfigurasi. Ini IPv4-nya. Lalu prefix 27 berarti 224. Default gateway-nya ini.
IPv6 nya ini ada, dan prefixnya itu 27, sorry 64, dan default gateway-nya ini udah ada. Oke, kita udah konfigurasi PC dan servernya. Lanjut langkah 4, konfigurasi router, ISP dan switch-nya. Ini kita langsung tinggal copy paste aja. Yang pertama R1-nya, kita ke CLI, masuk ke mode EX dulu, lalu kita paste. Oke, udah. Lalu ISP-nya CLI, masuk ke mode EX, lalu kita paste. Oke, udah terhubung. Dan yang terakhir switch satunya. Kita paste. Oke, udah. Lanjut langkah 5, konfigurasi tabel IP host pada router R1. Menjalankan perintah ping dan oke, ini gunanya agar bisa menggunakan hostname untuk menjalankan perintah ping dan tracer route pada router 1. Kita copy aja, lalu kita masuk ke R1, ke udah. Oke, sudah. Lanjut latihan 2, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah 1, dikoneksi jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Kita masuk ke PCA, ke command prompt, kita lakukan ping 1 ke alamat IP 1.1. Oke, bisa. Selanjutnya IP dapat pula dikerjakan menggunakan IPv6. Kita coba menggunakan IPv6. Oke, bisa juga. Setelah itu dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv6 TTL atau IPv6 hub limit. Opsi menggunakan WRSAC untuk melihat IPv6. Kita langsung saja kita bisa menggunakan PCA. Kita copy aja. Pertama isi average round tripnya rata-ratanya itu 4 ms, TTL nya 128. Lanjut destination selanjutnya, TTL nya sama 128 dan rata-ratanya 1 ms. Selanjutnya
Rata-ratanya untuk router itu 225, TTL-nya 225 dan rata-ratanya 0 ms. Sekarang ke switch-nya. Dua puluh lima dan rata-ratanya 0 ms. Nah, 225 rata-ratanya 0 ms juga. Sekarang ke router R1. Kan ini. Oh ini bisa. 225 sama dan rata-ratanya 1 ms. Selanjutnya ke router dengan IPv6. Dan range rata-ratanya average 0 ms. Kita coba untuk ke router ASP. 254 rata-ratanya 0 ms. Kita coba ke IPv6-nya. 254 untuk TTL-nya dan average-nya sama 0 ms. Ke eksternalnya 126 dan rata-ratanya 0 ms. Kita coba IPv6-nya untuk ke server. Sama 126 dan range-nya 2 ms. Oke, udah kita lanjut langkah 2. Gunakan perintah ping extended pada PCA. Pada command prompt ketik ping
Kita ketikkan ping menggunakan opsi min t ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Ping min t dan IP di servernya. Oke. Untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is unreachable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan di koneksi kabel antara router, ISP, dan eksternal, atau shutdown matikan interface Gigabyte 001 pada ISP. Ini udah berjalan. Kita buka router ISP. Ke interface atau matikan interface pada Gigabyte 001. Kita buka R1. Untuk ISP. Label interface di 001, lalu kita lihat, nah sudah terputus ini. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apa destinasi menerima dan beberapa lama menunggu sampai menerima balasan replay dari tujuan. Jika muncul masalah koneksi jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Nah, ini pesan errornya destination host. Hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan interface Gigabyte 001 menggunakan perintah no shutdown sebelum bergerak ke langkah berikutnya. Setelah sekitar 30 detik, ping harusnya berhasil lagi. Ini sudah mulai error ya. Kita coba, kita aktifkan lagi. Dan perintah no shutdown. Oke, kita cek lagi. Kita tunggu. Nah, langsung menerima balasan yang sudah benar. Selanjutnya tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Ctrl C. Ctrl C. Oke. Udah berhenti perintah ping. Langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pertanyaan, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Nah, ini pesan errornya destination host uncreatable. Oke, lanjut. Enablekan interface Gigabyte pada router ISP menggunakan perintah no shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya setelah sebentar. Oke, sudah diaktifkan, udah berhasil. Lanjut langkah 3. Uji koneksi jaringan router R1 menggunakan perangkat Cisco. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IPv6 address. Oke. Kita buka router 1. Ke R1. Setelah itu lakukan ping. Oh, sorry. Ping eksternal. Oh iya.
garisnya di luar, sorry. Kita end dulu, lalu kita gunakan perintah ping. Nah, sukses, titik eksklamasi mengidentifikasikan ping berhasil. Karena lakukan catatan hostname tidak bersifat cache sensitif, Anda dapat mensubstitusikan hostname tersebut dengan IP address jika diinginkan pada R1 di dalam lab ini. Kita coba lakukan ping eksternal. Oke, sukses. IP address apa yang digunakan? Nah, ini terlihat IP address yang digunakan 209.165.200.226. Ada lebih banyak opsi karena yang tersedia perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter. Gunakan IPv6 sebagai protokol masukkan. Kita ketikkan ping. Protokol IP-nya kita masukkan. Misal IPv6. Target IPv6-nya Oke, sukses. Anda dapat juga menggunakan extend ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke 200 ke IP ini dengan angka ulangan 5000, kemudian diskoneksikan kabel antara router SP dan eksternal atau SH interface UAV 001 pada SP. Koneksi ulangan pada SP setelah titik eksklamasi telah digantikan huruf U dan titik setelah sekitar 30 MHz. Tekan untuk menghentikan. Oke. Pertama kita ping untuk alamat IP-nya ke server. Oh, protokolnya kita skip. Lalu IP targetnya kita masukkan. Repeat count-nya sebanyak 10.000. Yang disuruh ulangi sebanyak 50.000. Nah, ini akan terus berjalan. Kita coba putuskan sama seperti tadi dengan perintah shutdown. Kita lihat apakah, nah, sini muncul U. Kita coba tunggu dulu. Setelah itu kita coba sambungkan lagi dengan perintah no sh. Apa yang terjadi? Nah, jika sudah terhubung lagi maka akan berubah eksklamasi. Oke, untuk menghentikan ketekan Ctrl Shift F. Menghentikan Ctrl Shift 6.
Langkah keempat ini udah berhasil. Catatan, Anda dapat pula menggunakan perintah berikut hasil yang sama. Kita coba yang atas. Bisa ke bawah. Tidak bisa juga. Latihan 3. Menggunakan tracer dan trace root untuk uji jaringan. Gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Pada command prompt, ketik tracer. Coba command prompt, ketik tracer. Kita copy aja. Lalu kita enter. Hasil dari tracer di atas mengidentifikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ASP ke eksternal. Path atau rute eksternal berjalan melewati 2 hop menuju destinasi akhir. Langkah 2, jelajah opsi tambahan perintah tracer. Ketik tracer. Oh, typo. Kita copy aja. Oke. Gunakan opsi min D tidak diputuskan sebagai eksternal. Kita coba copy aja. Press complete. Ini tidak bisa. Lanjut langkah ketiga, gunakan perintah trace root dari root 1 ke eksternal. Kita buka root 1, R1, lalu ketikkan ini. Oke, berhasil. Gunakan perintah trace root dari switch S1 ke eksternal. Dari S1 ke eksternal. Perintah trace root mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter setelah mengetik trace root pada prompt untuk menjelajah opsi-opsi ini. Link berikut menyediakan informasi lengkap perintah ping dan trace root. Oke, lanjut latihan 4, troubleshoot terhadap topologi. Langkah pertama, copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Kita buka router ISP. Kita keluar dulu. Kita paste. Oke, udah. Langkah 2, dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau trouble root untuk
troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan SP. Gunakan perintah ping tracer dari PCA untuk mengetahui koneksi jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengidentifikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya, tetapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan. Salah satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G00 dari router ISP dan Oke. Gunakan perintah traceroute. Langkah 2. Dari jaringan R1, gunakan ping tracer atau traceroute untuk troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracer pada PCA. Kita buka PCA. Gunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas end-to-end. Hasil tracer mengidentifikasikan mencapai default gateway, tetapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Salah satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA mencapai interface G00 dari router ISP. Kita coba tracer ke IP dari servernya. Kita tunggu dulu. Nah, bisa dilihat ketika mencari alamat yang dituju, dia tidak mendapat atau bisa dibilang persoalan jaringan ini tidak bisa menangkap. Nah, maka kita bisa cek dari ISP-nya. Ketikkan perintah show run. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk interface yang ke G00 itu berbeda dengan yang kita tuju. Dia bisa mencapai interface G00 tapi tidak bisa mencapai ke interface G001. Bisa dilihat dari trace yang tadi kita udah coba. Dia bisa mencapai ke interface yang G00 tetapi RTO untuk mencapai ke yang interface G001. Kita udah bisa lihat problemnya. Lanjut nomor 2, PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang susah dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah jaringan 209. Nah ya, ketika kita mencoba cek ini ping default ke eksternalnya itu tidak bisa melewati G001 dari router ISP. PCA tidak dapat
mencapai interface G001 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah ping tersebut. Hasil tracer dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP tetapi tidak eksternal atau default gateway-nya ke eksternal, jadi tidak bisa mencapai ke eksternalnya. Gunakan perintah show untuk mengetahui ISP. Nah, sudah kita jalankan, dan show IP address untuk mengidentifikasi. Kita gunakan perintah show IP interface base. Nah, bisa dilihat IP yang G001 itu sudah berbeda. Betulkan persoalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping ke tracer ke eksternal. Ini juga dapat diselesaikan menggunakan perintah ping traceroute dari CLI pada router ISP dan S1 setelah memastikan bahwa tidak ada persoalan konektivitas. Yang pertama, kita masuk ke mode config, lalu kita ke interface G001, lalu kita IP, kita masukkan IP yang benar. External ISP yang G001. Nah, ini IP-nya. IP add sampai 255.254. Oh, kurang satu. Oke. Oh, sorry. Prefix 27 itu 224. No. 224. Lalu kita aktifkan OSH. Nah, untuk IPv6 kita nonaktifkan IPv6-nya. Dan aktifkan dengan perintah sh, karena tadi yang dimasukkan perintah ini itu berbeda dengan yang kita jalanin atau alamat. Oh iya, kurang add IPv6. Yes. Oh, kok sh? Oh. Lalu IPv6 dengan address yang benar.
kita aktifkan. Nah, oke, udah, kita coba cek lagi dengan uji ping. Nah, sukses, bisa dibilang sukses ya. Lanjut, kita bisa lihat juga dari trace complete, jadi tidak itu lagi dan udah berhasil. Lanjut ke pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Nah, itu terjadi karena TTL atau hop limitnya itu sebelum nyampe tujuan, mereka terputus. Nah, maka yang terjadi bakal RTO atau terjadinya routingnya salah atau dari jadi tujuannya tuh berbeda, memiliki alamat yang berbeda. Yang kedua, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote, seperti 29 pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping. Kita coba lakukan ping. Kita tunggu dulu, nah, yang terjadi bakal RTO jika Anda melakukan ping ke suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini. Apa yang harus Anda cek? Nah, hasilnya RTO. Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, yang harus dicek itu jaringan sebelumnya atau penghubung sebelumnya itu sudah terhubung dengan baik atau belum. Jika belum, maka pastikan terkonfigurasi dengan baik. Lanjut, jika Anda melakukan ping suatu address tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti dari PC berbasis Windows, ping. Nah, apa indikasi oleh pesan ini? Nah, indikasinya destination host ungrabbable. Pesan yang ditampilkan itu berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat? Untuk Windows bisa dilihat
Dari Windows itu 128 dan yang dari Cisco 225. 8 yang dari Cisco itu 125. Berapa nilai host IPv6 dan host Windows sama di semua? Windows itu IPv6, kita lihat di tabel. Itu IPv6 yang Windows sama 128 dan yang pada Cisco bersama 225. Ini salah ya, 128 pada Cisco 225. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.